Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku. Dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan lagi bagi kami. Pagi ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi. Tolong kami untuk kami bisa mengerti, membawa hidup kami lebih dekat denganmu. Tolong dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema bulan Oktober, manusia-manusia aneh. Judul renungan hari ini, menjual bulan. Ayat inti terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, pada tahun 1967, PBB menandatangani perjanjian luar angkasa internasional yang melarang pemerintah atau negara manapun untuk mengklaim bulan atau bagian manapun dari ruang angkasa sebagai wilayah mereka. Perjanjian itu tidak menyebutkan apapun tentang perorangan atau perusahaan, sehingga hal ini meninggalkan celah hukum internasional sebesar luasnya ruang angkasa itu sendiri. Pada tahun 1980, Dennis Hope dari Garnerfield, Nevada, mengirim surat ke PBB, pemerintah Amerika Serikat, dan pemerintah Uni Soviet, memberitahu mereka bahwa dia secara resmi mengklaim kepemilikan dari seluruh permukaan planet dan bulan di tata surya kita, selain bumi ya. Ia bahkan memberi mereka kesempatan untuk menanggapi jika ada keberatan, dan walaupun kedengarannya gila, dia belum mendengar sepatah kata pun dari institusi dan kedua negara tersebut sejak itu. Jadi, selama lebih dari 20 tahun, Dennis Hope telah menjual sebidang tanah di bulan, Mars, dan benda langit lainnya dengan harga yang cukup masuk akal, yaitu sekitar $20 Amerika per hektar. Dan dia mengejar hal ini bukan hanya sebagai cara baru melakukan penjualan, tetapi suatu transaksi jual beli rumah tanah yang serius, lengkap dengan perjanjian dan peraturan yang mencegah penggunaan properti yang tidak sedap dipandang atau sepele. Penjualannya terus meningkat, dan dalam beberapa tahun dia akan memiliki jutaan konstituen, cukup untuk memberikan tekanan yang serius kepada PBB dan Amerika Serikat untuk mengakui pemerintahan Luna. Sementara itu, Dennis Hope kini berusia 55 tahun, terus mengoperasikan perusahaan yang menjual hak resmi kepada orang-orang untuk mendarat di bulan, Mars, dan Venus. Meskipun orang lain berada dalam bisnis yang sama, Hope telah memperoleh penghasilan sekitar $6,5 juta Amerika sejak dia memulai bisnis real estate surgawinya. Itu berarti rata-rata penghasilannya adalah $270.000 Amerika per tahun. Menjual tanah di planet-planet yang belum pernah dikunjunginya dan yang tidak dia miliki. Sangat pintar. Saudaraku, namun tahukah saudara bahwa Alkitab mengajarkan ada beberapa perumahan surgawi yang benar-benar dapat saudara miliki dan harganya sudah dibayar? Sebelum Yesus diangkat dari bumi ini, dia berkata kepada murid-muridnya, "Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Saya sungguh mengharapkan untuk tinggal di real estate surgawi yang Yesus rencanakan untuk kita. Saya harap saudara juga memiliki kerinduan yang sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Suatu janji manis bagaimana Engkau menyiapkan perumahan surgawi. Kami percaya kami akan berada menempati rumah surgawi apabila kami hidup berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan dalam hidup kami selalu memiliki karakter Yesus. Manakala kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.